dan subjek pajak dalam negeri. Kalau dia lebih dari 183 hari, otomatis dia menjadi dalam negeri. Kalau dia di bawah 183 hari, dia adalah subjek pajak luar negeri. Ya. Kalau subjek pajak luar negeri untuk orang pribadi yang di bawah 183 hari, itu dia memakai tarif PPh pasal. Ada yang bisa jawab? PPh pasal? Siapa nih yang bisa jawab? 26, Bu. 26, benar, Christian ya. Jadi dia itu pakai pasal 26. Berapa persen sih pasal 26 itu? 20, Bu. 20% ya, itu bedanya. Kalau subjek pajak luar negeri untuk orang pribadi di bawah 183 hari, itu dikenakan PPh pasal 26. Kalau di atas 183 hari dia subjek pajak dalam negeri, dia dikenakan tarif pajak yang sesuai dengan PPh pasal 17 yang apa namanya progresif ya, gitu ya. Kalau dia badan, dia itu kalau dia kurang dari 183 hari, dia harus bentuknya BUT di dalam bentuk usaha tetap di Indonesia ya. Jadi harus ada bentuknya, gitu ya. Ada wujud fisik itu dulu. Tapi sekarang itu karena perkembangan zaman transaksi digital, maka sedang dilakukan perubahan. Jadi tidak harus dia itu memiliki bukti kehadiran fisik, tapi share-nya aja. Jadi menurut Perpu 1 nomor 2020, yaitu kalau dikatakan di sini di Perpunya itu adalah sebentar ya, lagi. Jadi dia itu asal dia memiliki transaksi di Indonesia, di dalam negeri, transaksi digital, maka dia dianggap dia itu bisa dipotong pajaknya PPh dan PPN atas transaksi digitalnya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau dia bentuknya BUT atau badan usaha itu semuanya sama. Dia pakai PPh pasal 17. Nah, bedanya adalah kalau dia P3B punya perjanjian kerjasama antar negara, maka dia memakai tarifnya di tarif P3B. Di dalam P3B itu ada tarif-tarif khusus yang sudah melalui negosiasi antar negara ya. Jadi model P3B itu ada dua untuk saat ini ya, bahkan ada 3 yang di juga Amerika. Tunggu sebentar ya, ada tamu, sebentar. Saya buka dulu pintu ya, sebentar ya. Bentar. P3B itu ada UN, ada OECD. Jadi UN itu biasanya untuk menguntungkan bagi negara berkembang. Jadi ada beberapa hal kalau baca lebih UN itu dia itu menguntungkan bagi negara berkembang. Salah satunya adalah mengenai bentuk fisik dari BUT. Jadi dia itu lebih menguntungkan negara berkembang. Terus kemudian kalau ini negara kalau OECD model itu biasanya menguntungkan bagi negara-negara OECD. Seperti kita ketahui bahwa negara-negara OECD itu adalah negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Jadi dia itu kebanyakan letaknya itu di Eropa. Jadi kalau dia ikut di dalam OECD, menjadi anggota OECD negaranya, maka dia itu biasanya berkiblat ke OECD model dalam P3B-nya. Tapi kalau kita kan bukan anggota OECD ya, kita masih menjadi key partner. Jadi kita tidak harus menggunakan OECD model. Tapi ada beberapa pasal-pasal di dalam OECD model yang akhirnya diterima di P3B kita karena memang itu adalah negosiasi antar negara. Jadi misalnya kita negosiasi dengan Singapura nggak mau, dia mau pakai OECD, ya kita harus ngikutin juga, maksudnya negosiasi ya. Jadi di pasal berapa ikut OECD model, di pasal berapa ikut UN model gitu ya.
Jadi setiap P3B itu adalah bersifat tidak ada yang sama semuanya. Jadi ada yang modelnya cenderung ke OECD, ada yang modelnya cenderung ke UN. Setiap negara juga beda ya. Negara Indonesia sama Singapura, Indonesia sama Amerika, Amerika sama Singapura beda ya. Jadi makanya itu kalau seandainya dia diatur dalam P3B-nya, maka peraturan perpajakan yang digunakan adalah P3B karena bersifat lex spesialis, bukan seperti peraturan domestik ya. Oke. Kalau dia tidak punya peraturan P3B, maka dia pakai peraturan domestik ya. PPH sama PPN ya. Oke. Yang kayak tadi ya. Jadi dia dikenakan PPH pasal 26 gitu ya langsung. Oke, sip. Jadi itu sudah mengerti secara ininya, secara garis besarnya. Jadi pajak internasional ini hanya jadi pada perusahaan-perusahaan multinasional. Multinasional company itu tidak ada di KPP Pratama sama Madya. Biasanya itu dia adanya di KPP besar, WP besar, atau KPP PMA, penanaman modal asing. Jadi kalau pegawai pajak jarang yang memiliki pengetahuan yang dalam mengenai transfer pricing. Biasanya mereka cuma hanya mengerti seperti kalian. Oh, transfer pricing itu seperti ini. Tapi kalau praktek-praktek transfer pricing, praktek bagaimana cara perhitungannya, metodenya, itu adalah orang pajak yang bekerja di WP KPP WP besar atau KPP PMA biasanya yang lebih memahami masalah itu ya. Jadi kalian di sini perkenalan aja. Jadi ternyata memang untuk transaksi yang antar negara itu harus lebih spesifik melihatnya, tidak sekedar hanya transaksi biasa antara wajib pajak gitu ya. Oke. Jadi yang kita pelajaran itu adalah setiap bab-bab dalam P3B itu. Jadi ada mengenai business profit, ada dividen nanti ya satu-satu gitu ya. Jadi rincinya. Makanya di dalam buku itu pasti dibacanya kalau UN model gini, kalau OECD model begini. Kalau Indonesia pakai yang mana? Lihat dulu P3B-nya. Jadi tidak pasti Indonesia itu pakai UN model atau pakai OECD model. Jadi harus spesifik melihat ke P3B-nya ya. Gitu ya. Terus kemudian mengenai bahan hari ini ya. Jadi saya itu presentasi dulu, saya jelasin. Nanti kalau mau tanya di belakangnya, soalnya ini cuma dikit kok. Ya. Tunggu sebentar. Sudah lihat semuanya yang share screen saya? Sudah, Bu. Siap, mikir ya. Oke. Sekarang kita hari ini belajar mengenai transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa ya. Saya minta tolong untuk kalian untuk membacanya ya karena saya biar gantian ya. Sekarang absen nomor 10 siapa? Minta tolong dong dibacain. Kedengaran nggak, Bu? Dengeran. Ya, silahkan. Klausul pasal 9 nggak kelihatan, Bu. Ya, tunggu sebentar. Ya, sorry. Tadi suami saya datang ke sini sebentar. Oke. Ya, silakan. Ya. Klausul pasal 9 OECD Model, artikel 9 Associated Enterprises. Yang pertama, where an enterprise of a contracting state participates directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of the other contracting state, or B, the same person participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of an contracting state and enterprise of the other contracting state. And in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprise than any profit which will, but for those
conditions have accrued to one of the enterprise, but by reason of these conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and tax accordingly. Iya, oke. Ini ya, ini adalah associate enterprise atau lebih dikenal kita dengan kata-kata bahwa kita memiliki hubungan istimewa dalam OECD model. Apa sih maksudnya itu? Jadi dikatakan di sini bahwa dia itu biasanya memegang kontrol atau ada orang-orang dari kantor pusatnya yang memegang manajemen dari si perusahaan hubungan istimewanya ya. Oke, lanjut ke pasal 9 UN model absen nomor 20. Tes. Ya, Dengeran nggak, Bu? silakan kedengeran. Klausul pasal 9 UN model. Ya. Di mana yang A, an enterprise of a contracting state participates directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of the other contracting state, or yang B, the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a contracting state and an enterprise of the other contracting state, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relation which differ from those which would be made between independent enterprise, then any profit which would but for those conditions have accrued to one of the enterprise, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and tax it accordingly. Ya. Oke, yang tadi itu OECD model, yang ini adalah UN model. Yang mana yang kita pakai? Belum tentu. Lihat dulu P3B-nya. Kadang-kadang merupakan gabungan. Ada yang merupakan gabungan, ada yang OECD, ada yang UN model. Di Indonesia sendiri ada pasal yang mengatur di Undang-Undang PPH mengenai hubungan istimewa itu sendiri ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa untuk negosiasi P3B itu adalah orang yang benar-benar mengerti mengenai hukum dan bahasa Inggris ya. Bayangkan betapa susahnya itu ya. Jadi kata per kata itu harus dilihat satu persatu. Apakah akan menguntungkan negara kita, apakah merugikan negara kita gitu ya. Jadi orang-orangnya memang orang-orang yang khusus. Biasanya itu adalah orang-orang di Pusat Kebijakan Pendapatan Negara di BKF yang melakukan negosiasi dan orang DJP-nya sendiri. Jadi orang DJP-nya akan membantu dalam sisi teknisnya ya. Jadi saya itu bukan orang yang saya kerja di BKF tapi saya bukan tidak pernah ikut dalam negosiasi P3B ini. Tapi saya kenal beberapa orang, jadi mereka itu adalah orang-orang hukum yang mengerti mengenai apa bedanya or and gitu. Itu beda ya di dalam hukum ya. Jadi memang orang-orang yang sudah benar-benar mengerti mengenai perpajakan dan mengerti mengenai hukum itu sendiri. Oke ya. Lanjut pengertian transfer pricing nomor 30. Pengertian transfer pricing, pertama kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Yang kedua, penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi di suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga, harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Ya, oke ya. Jadi apa sih transfer pricing itu? Jadi kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer dari suatu transaksi. Misalnya transaksinya jual beli. Berapa sih harga transfer yang ditetapkan gitu ya? Nah, kalau dia itu perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa itu berada dalam satu negara itu nggak masalah karena kan sama tarif pajaknya. Itu menjadi masalah kalau dia itu antar negara. Dia akan memanfaatkan perbedaan tarif PPH, perbedaan tarif PPN untuk melakukan penghindaran pajak ya. Jadi kalau dia itu dalam negeri itu tidak masalah satu negara maksudnya. Tapi kalau dia itu antar negara itulah yang menjadi salah satu motif bagi mereka untuk memanfaatkan
treaty shopping namanya, memanfaatkan perbedaan tarif pajak di P3B gitu untuk kepentingan mereka gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Absen nomor 5. Transfer pricing. Pengertian transfer pricing bersifat netral, namun sering berkonotasi negatif. Dapat dipergunakan sebagai modus treaty shopping, profit shifting ke negara yang memiliki tarif PPh lebih rendah, transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oke ya. Jadi sebenarnya itu bersifat netral, transfer pricing memang harga transfer, harga jual beli transaksi gitu ya. Tapi memang konotasinya negatif karena dia ada ininya, ada motifnya di baliknya. Terus dia akan profit shifting, dia sengaja kalau negara yang pajaknya lebih rendah, tarif PPh-nya lebih rendah, tentu saja dia itu semua profitnya itu dia shifting ke sana. Kemudian kalau negara yang tarif PPh-nya tinggi, maka dia tuh biasanya labanya rendah ya. Ini terjadi pada Indonesia dan Singapura ya. Singapura itu tarif pajaknya lebih rendah dibanding Indonesia. Dia kalau nggak salah 18%, kita kan masih sekarang 20-22 ya. Jadi itu terjadi perbedaan, terjadi masalah di situ nantinya ya, transfer pricing-nya. Oke, lanjut ke nomor 15. Ini pengertian hubungan istimewa berdasarkan Undang-Undang PPh ya. Oke, lanjut. Ya, pengertian hubungan istimewa. Pasal 18 ayat 4 UU PPh. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Ya, ini adalah pengertian hubungan istimewa yang ada di Undang-Undang PPh. Nanti kalau ditanya apa sih yang maksudnya menguasai ini di pasal ayat 2-nya ya. Nah, itu ada nanti peraturan di bawahnya, peraturan Menteri Keuangan biasanya PMK. Apa sih yang dinamakan menguasai gitu ya. Ada ya nanti klausulnya jika dia memiliki saham lebih dari sekian persen, nah itu kan penyertaan modal atau berapa itu ada. Atau misalnya ada orang yang ditempatkan dari satu perusahaan ini ke perusahaan lain. Jadi saya belum baca. Nanti kita cari ini apa sih yang namanya menguasai itu. Ada semuanya klausul-klausul itu ada di peraturan-peraturan di bawahnya. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini kok nggak bisa sebentar ya. Nih. Arm's length principle. Lanjut nomor 25. Arm's length principle. Prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Oke, di arm's length principle itu adalah prinsip kisaran harga atau rentang harga yang dianggap merupakan kewajaran bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Biasanya dia itu ada pembandingnya. Nanti kita setelah ini ada mengenai pembandingnya. Jadi pembandingnya itu apa sih? Kenapa sih pada saat pemeriksaan si petugas pajak itu bisa mengatakan, oh harganya mesin ini harusnya antara 100 sampai 120. Nah, itulah arm's length principle. Jadi dia udah berdasarkan data-data pembanding bahwa harganya itu harusnya segitu gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Kalau lebih atau kurang itulah yang namanya transfer pricing ya. Oke, lanjut.
nomor 35. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Iya, ini ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak berwenang, berarti melalui pemeriksa pajaknya, kita itu berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan gitu ya. Berdasarkan dari apa tadi kelaziman usaha, arm length principle itu ya. Kemudian ada metodenya itu harga penjualan kembali, metode biaya plus, dan metode lainnya gitu ya. Di Per 43 ayat 2010 itu ada metode apa aja yang dipakai ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Length Principle. Pelaksanaan diatur di dalam Peraturan Dijen Pajak Nomor 43 2010 STDD per 32 Bagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan per 32 tahun 2011. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. 2. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. 3. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan keempat, mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ya, jadi wajib pajak itu jika dia itu memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya dan ada transaksi antar mereka, dia itu wajib mendokumentasikan. Jadi dia melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding, dia melakukan metode penentuan harga transfer yang tepat gitu ya. Jadi dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman. Jadi dokumentasi-dokumentasi itu biasanya dilampirkan ke dalam laporan keuangannya dan biasanya ditanyakan oleh pemeriksa pajak pada saat pemeriksaan, tapi pada saat pelaporan dia juga harus sudah punya dokumentasinya itu ya. Jadi nanti si orang pajak akan meneliti apakah analisisnya itu benar, apakah metodenya itu benar. Jika tidak benar, itulah yang temuan pada saat pemeriksaan dan biasanya akan menghasilkan kurang bayar atau atau dia harus membayar tambahannya. Nah, ini dia metode-metode penentuan harga wajar, yaitu comparable, uncontrolled price, resale price, cost plus, profit spin, transactional, net margin. Yang kalian ketahui itu perlu ketahui adalah ini aja, 5 metode penentuan harga wajar. Kalau apa sih metodenya itu? Ada di peraturan Per 43 ini ya. Sebentar. Per 43 ini ada ininya, tunggu sebentar, share screen, share. Jadi ada di sini apa sih yang dimaksudkan dengan metode-metode tersebut ya. Dan memang nah ini metode-metodenya apa aja sih. Nah, sebenarnya kalau untuk kalian sih tidak perlu sampai serinci itu. Yang penting ngerti bahwa ada metode-metode apa aja sih metodenya tersebut gitu ya, yang perlu diketahui untuk menentukan si harga kewajaran itu. Nah, petugas pajak sendiri yang biasa menangani transfer pricing itu biasanya akan diklatkan kembali, dipelatihan kembali mengenai metode-metode ini karena biasanya
perkembangan zaman itu semakin lama semakin ini ya, banyak hal-hal yang perlu dipelajari dan banyak transaksi-transaksi baru yang kita nggak ketahui gitu ya. Jadi pajak itu biasanya harus terus diupdate datanya, ilmunya ya, ilmu perpajakannya. Oke, ini ya. Jadi 5 metode penentuan harga wajar. A, B, C. Ya ini ya, 5 ya. Nanti paling pasti ada keluar gitu ya. Terus kemudian dia kan selain dia mau pakai metode, dia harus melakukan analisis kesebandingan kan. Apa sih analisis kesebandingan itu? Ini ada ya, analisis kesebandingan. Nomor 18. Belum kan tadi? Analisis kesebandingan. Dalam melakukan analisis kesebandingan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal satu, tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan, atau dua, terdapat perbedaan kondisi namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Yang kedua, dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan harga wajar atau laba wajar. Yang ketiga, wajib pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan pembanding penggunaan data pembanding internal dan atau data pembanding eksternal, serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, ini ya. Jadi dia itu wajib mendokumentasikan. Jadi dia melampirkan nanti dalam laporan keuangannya. Nah, yang nomor 1 ini apa sih maksudnya gitu? Ada yang bisa jelasin nggak? Oke, yang dimaksud dengan nomor 1 ini adalah jika dia itu suatu mesin yang sama, otomatis itu adalah dia itu harusnya sama, sebanding, ya enggak? Tapi kalau mesin baru itu sama mesin yang bekas tentu saja beda dong. Itu terdapat perbedaan kondisi material dan signifikan. Misalnya, satu mesin itu biasanya bisa memproduksi 100 baju, kemudian dia jadi mesin second yang sudah agak rusak, kemudian dia memproduksi 50. Tentu saja itu tidak sebanding, maka boleh terdapat perbedaan. Karena dia itu ada perbedaan kondisi yang material atau signifikan. Kemudian ternyata perbedaan kondisi tersebut dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material dan signifikan. Misalnya, mesin yang second itu kemudian dia itu diganti mesinnya itu, diperbaiki, dikasih minyak sehingga dia itu tadinya bisa memproduksi 50 baju, setelah perbaikan tersebut dia bisa memproduksi 100 baju. Maka terjadi jadi tidak terdapat perbedaan kondisi setelah diperbaiki, maka itu harus nilainya adalah sebanding gitu ya. Jadi harganya sebanding analisisnya. Kemudian untuk yang nomor 2, ada yang tahu nggak ini maksudnya apaan? Oke ya, kalau nomor 2 ini maksudnya adalah dia mengutamakan data pembanding internal dibanding data pembanding eksternal. Misalnya perusahaan A itu menjual ke B yang ada hubungan istimewa dan ke C yang tidak ada hubungan istimewa. Nah, ini kan dia transaksinya adalah sama persis gitu ya. Nah, maka nanti yang menjadi data pembanding itu adalah data dia itu menjual ke B berapa. Misalnya ke B itu menjual 100. Nah, maka ke A yang hubungan istimewa harus juga 100. Tidak mungkin dia jadi kurang. Itu namanya tidak sebanding data pembandingnya. Kemudian kalau tidak ada data pembanding internal, maka dia mencari data pembanding eksternal. Misalnya perusahaan lain yang menjual barang yang sama, berapa harganya. Nah, daripada dia cari di luar lebih susah kan, mending data pembanding internal ya, lebih gampang mencarinya. Jadi seperti itu ya.
Terus kemudian yang nomor 3 ya dokumentasi itunya, analisisnya ya. Oke. Lanjut. Ini transfer pricing untuk transaksi khusus nomor 28. Transfer pricing untuk transaksi khusus. Transaksi jasa antara WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. Transaksi jasa tersebut termasuk biaya atau pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan pertama, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk seperti rapat pemegang saham perusahaan induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurus oleh perusahaan induk. Yang kedua, kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh wajib pajak. Dan yang ketiga, perolehan dana atau modal yang dipergunakan untuk pengambil alihan kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali pengambil alihan tersebut dilakukan oleh wajib pajak dan manfaatnya dinikmati oleh wajib pajak. Oke ya. Jadi kalau transaksi khusus itu biasanya transaksi untuk jasa, karena jasa itu sangat susah sekali dideteksi ya. Kalau barang itu kan dia gampang deteksinya. Kalau jasa itu misalnya dia datang gitu ya, hanya rapat gitu ya, itu apakah termasuk dalam memenuhi prinsip kewajaran atau kelaziman? Mungkin aja dia hanya wakil ke sini gitu ya. Jadi lebih khusus lagi ini metode transfer pricing-nya, dan dia ada perlakuan khususnya ya. Jadi dia harus dilihat apakah ini hanya kepemilikan perusahaan induk, terus apakah ini benar dia ada manfaat ke wajib pajaknya, sehingga dia itu harus dianggap sebagai adanya transaksi jasa. Kalau tidak ada yang diuntungkan dari si wajib pajak kan sebenarnya tidak ada yang bisa dihargakan ya, dinilai harga transaksi jasanya gitu ya. Jadi ini maksudnya ini ya. Jadi kalau transfer pricing itu memang kalau untuk jasa itu agak susah, karena dia itu misalnya dia datang ke sini cuma untuk menghadiri rapat, terus tiba-tiba dibilang dia konsultan, bisa jadi begitu. Itulah kemampuan dari orang pajak untuk mengetahui ini ada yang kong kali kong nggak di dalamnya gitu ya, ada transfer pricing nggak di dalamnya, penghindaran perpajakannya. Oke. Kemudian ini dokumen transfer pricing ada diatur dalam PMK 213 tahun 2016. Jadi apa aja sih yang dokumennya harus dilengkapi gitu ya. Ada master file, ada local file, ada laporan per negara gitu ya. Jadi memang dokumen itu transfer pricing itu khusus. Terus kemudian di Per 43 ini selain dari yang tadi itu ada disebutkan di sini. Ini nggak dimasukin ke PPT-nya. Nah ini ya. Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, ini biasanya terjadi pada transaksi-transaksi yang bersifat rutin. Jadi daripada dia itu setiap transaksi harus mengumpulkan berkas-berkas dokumen, lah ini saya salah ya, saya share dulu. Nah ini ya, di pasal 23 ya, daripada dia itu setiap transaksi harus mengumpulkan dokumen, maka dia buat aja ini si apa ini advance pricing agreement. Jadi itu merupakan kesepakatan harga yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Berapa sih untuk pembelian mesin ini? Nah, daripada dia itu setiap laporan harus mengumpulkan dokumen, maka dia buat aja ini. Jadi nggak usah ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi. Tapi saya waktu itu pernah nanya ke DJP apakah memang pernah ada yang membuat seperti ini. Susah katanya, nggak pernah ada yang ini mau.
karena mereka itu memang justru memanfaatkan ya celah-celah gray area itu untuk melakukan penghinaan perpajakan. Terus kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH ya. Jadi memang benar-benar ada kesepakatannya ya, tertulis di situ ya. Jadi misalnya untuk mesin A, mesin B, mesin C gitu ya, berapa harganya, agreement-nya gitu ya. Kenapa juga ini tidak dibuat sama wajib pajak? Karena adanya inflasi perubahan harga ya. Nanti kalau dia udah setujui awal tahun harganya 100, ternyata di tengah tahun seperti sekarang terjadi corona, inflasi naik, maka harganya bukan nilai tukar naik, maka harganya bukan 100 tapi 120. Yang rugi kan wajib pajak sendiri gitu. Jadi biasanya mereka nggak mau karena ketidakpastian itu lebih besar di masa depan ya. Kemudian kalau terjadi ketidaksesuaian antara arm length principle yang dihitung sama petugas pajak tidak cocok dengan wajib pajak, apa sih yang harus dilakukan? Maka wajib pajak itu mengajukan permohonan prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure MAP kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk dalam hal wajib pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap wajib pajak yang menjadi lawan transaksinya. Ini kalau punya P3B, mengadakan Mutual Agreement Procedures atau MAP. Kalau dia tidak ada P3B, maka mengikuti ketentuan domestik di dalam negerinya, yaitu mengajukan keberatan, banding, segala macamnya. Jadi gitu kayak oke. Selain itu ada bahan lainnya yang diminta sama Pak Ragil ini dibaca adalah mengenai hubungan istimewa yang ditulis oleh Pak Ragil Kuncoro ya, Dosko ya. Di tempat di papernya ini dia mengatakan bahwa memang banyak sekali persoalan gray area pada aturan perpajakan yang terkait dengan hubungan istimewa ini. Jadi, apa saja sih gray area itu? Misalnya, ada beberapa aturan yang berbeda untuk mengatur salah aku ya. Share. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini ya. Jadi, ada beberapa aturan yang berbeda. Udah pada lihat kan ini? Papernya Pak Ragil Kuncoro? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi ada beberapa aturan yang berbeda untuk mengatur hal yang secara substansi sama. Di papernya ini dia jelaskan bahwa hubungan istimewa sendiri itu berbeda aturannya antara DJP sama Bapepam kalau nggak salah ya. Jadi itu jadi memang di Indonesia kan sering terjadi perbedaan antar kementerian lembaga. Yang satu kementerian lembaga maksudnya A, yang kementerian lembaga yang lain B. Itu memang ada beberapa seperti itu. Jadi itulah permasalahan hubungan istimewa itu banyak sekali loophole-nya ya. Kemudian aturan-aturan yang berbeda tersebut tidak sejalan dengan regulasi pada entitas atau institusi lainnya, baik entitas dalam negeri maupun luar negeri. Terus kemudian tidak ada definisi dan makna yang jelas yang dimaksud oleh aturan tertulis mengenai apa itu kepemilikan, penguasaan, dan pengendalian dalam konteks hubungan istimewa. Jadi memang sudah ada aturan di bawahnya, tapi ternyata masih ada juga gray area tersebut yang bisa dimanfaatkan ya, kata-kata yang tidak jelas gitu ya. Memang kalau pajak ya begitulah ya, memang banyak sekali yang mesti diatur. Terus kemudian minimnya aturan teknis bagaimana penerapan aturan hubungan istimewa di lapangan untuk situasi dan kondisi tertentu, termasuk bukti-bukti yang dianggap memadai untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Memang apalagi situasi dan kondisi itu terus bergerak ya. Jadi dulu mungkin yang namanya transaksi digital itu kita nggak tahu gitu ya. Ternyata sekarang tuh marak banget gitu ya. Jadi
Dulu itu yang namanya meeting lewat internet, mana pernah terpikir ke kita. Sekarang karena adanya corona kita jadinya bisa meeting lewat online, kita bisa ngajar lewat online. Dulu mana ada pelajaran melalui online, nggak boleh, pasti harus offline, tapi sekarang bisa. Jadi itulah, jadi situasi kondisi itu apalagi dalam hal hubungan istimewa dan dalam hal perpajakan internasional ya, itu kondisinya tuh lebih kompleks lagi gitu ya. Terus kemudian, oh iya, ada beberapa kondisi itu di mana dia itu wajib pajak itu sengaja dia buat, itu namanya apa, kalau di Netherlands itu, Holland itu, jadi dia sengaja gitu, tektok gitu. Jadi dari negara A ke negara B, negara C, negara D, dia sengaja membuat itu muter-muter sehingga si otoritas pajaknya susah menangkap di mana penghindaran perpajakannya gitu ya. Kemudian tafsir dan putusan hakim yang menjadi salah satu sumber hukum punya potensi memperlebar gray area yang sudah ada. Karena memang tafsir dari masing-masing hakim itu juga bukan Tuhan kali ya, mungkin setengah Tuhan ya. Jadi dia ada juga yang kurang mengerti mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat beberapa keputusan hukum itu berbeda. Kalau lihat mengenai minggu kemarin ya mengenai branch profit mengenai laba usaha. Nah itu tuh antara negara, antara hakim itu beda-beda ya. Jadi menurut dia itu masuk dalam laba usaha, kalau menurut ini nggak masuk laba usaha. Memang itu tergantung dari putusan dan tafsir dari masing-masing hakim. Jadi tidak ada yang tidak ada yang pasti ya. Jadi areanya itu besar. Makanya orang-orang yang terpilih untuk melakukan untuk menjadi pemeriksa di KPP, PMA dan WP besar itu biasanya orang-orang yang sudah ilmu pemeriksaan pajaknya itu tinggi gitu ya. Ada yang berniat Kak mau jadi memperdalam ilmu perpajakan internasional, jadi pemeriksa gitu. Harus mau banget Bu sebenarnya, tapi begitu deh Bu. Ya nggak apa-apa, itu dimulai dari kemauan gitu ya, baca-baca ya gitu ya. Tapi memang kadang-kadang memang pas kita belajar nih, sekarang pelajarannya gini, terus pas kita keluar terus peraturannya berubah ya. Tapi ya memang itulah yang saya bilang terus bergerak dan terus bergerak ya. Yang penting mah update aja gitu ya, baca-baca di website yang khusus untuk pajak itu 20 lupa. Nah itu ya peraturan perpajakan apa Krisnanda? Jangan nggak DDTC sering. mungkin Bu. Ya DDTC itu biasanya dia memang spesialis di masalah transfer pricing ya. Dia sering juga mengadakan diklat-diklat gitu ya mengenai transaksi-transaksi. Saya pernah ikut diklat di DDTC itu mengenai transfer pricing. Lumayan harganya ya 3 juta Bapak ya kalau nggak salah. Nah, pengen tahu aja. Jadi apa sih praktek transfer pricing yang sekarang berlaku di dunia gitu ya. Oke, sekian presentasi hari ini, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Saya ingin bertanya, Bu. Adinda ya? Oke. Jadi, mengapa sih Bu transfer pricing ini tuh sangat dikejar oleh DJP? Padahal kan permanent establishment atau PE ini bentuk dari FDI atau foreign direct investment. Nah, misalnya seandainya pajak dari transfer pricing ini diberi kelonggaran, dampaknya kan ada juga positifnya Bu. Misalnya dengan adanya kelonggaran itu perusahaan asing banyak ingin mendirikan PE di Indonesia, terus kita bisa majakin sektor lain misalnya kayak PPN, PBB, atau mungkin jadi banyak lapangan kerja sehingga PPh 21 meningkat. Terus banyak ekspor impor, PPh 2 meningkat gitu. Nah, sebenarnya aspek apa sih Bu yang diambil dari pemajakan transfer pricing ini selain dari tax avoidance yang padahal opportunity cost-nya tuh lumayan banget gitu Bu. Sekian Bu. Oke, ya. Kebijakan perpajakan setiap negara itu berbeda ya. Jadi kalau di Indonesia itu kebijakannya adalah insentif perpajakan. Dia itu biasanya untuk menarik investor kita memberikan insentif antara lain tax holiday, tax allowance gitu ya.
khusus untuk industri-industri pionir ya. Itu kan bisa nanti dia dapat tax sparing kredit ya, tax sparing kredit ya, ya Iya, kan? Bu. Jadi gitu. Nah, kenapa sih transfer pricing itu sangat dicek sama Indonesia gitu ya? Karena Indonesia itu termasuk negara yang dengan tarif pajak tinggi. Kalau tarif pajaknya tinggi, itu biasanya praktek transfer pricing itu sangat banyak terjadi gitu ya. Makanya sekarang negara-negara itu berusaha meminimalkan ini tarif pajaknya supaya dia itu bisa menarik ini apa namanya investor-investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia gitu ya di dalam negerinya gitu ya karena dia tarif pajaknya rendah dan rugilah negara-negara yang punya tarif pajak tinggi karena otomatis dia akan memanfaatkan itu si transfer pricing itu ya untuk ininya untuk menggelapkan perpajakannya, menghindari perpajakannya, tax avoidance ya. Jadi kenapa? Ya karena itu memang Indonesia itu belum mampu untuk menuruni tarif pajaknya. Jadi tentu saja akan berbahaya bagi kita kalau kita tidak memperhatikan praktek transfer pricing itu karena disitulah perusahaan multinasional itu biasanya menyembunyikan skema-skema yang tidak adil gitu ya. Jadi ya itu jadi Indonesia itu kalau nggak salah kan melalui tahun berapa ya? Sebenarnya sebelum corona ini kan rencananya memang tarif pajak Indonesia mau diturunin kan, jadi 18% biar sama dengan Singapura kan. Tapi kayaknya belum jadi terus kemudian corona dan kita nggak mungkin memikirkan itu karena kita penerimaan pajak aja kurang ya sekarang ya minus. Jadi memang orang itu negara-negara itu cenderung race to the bottom. Jadi mereka itu cenderung kecil-kecilin gitu ya tarif pajaknya biar investor pada masuk gitu ya. Oke. Oke, Adinda udah ini udah Berarti Bu, puas? apakah nanti ada jaminan Bu ketika Indonesia tarif pajaknya turun, transfer pricing-nya akan dilonggarkan seperti itu? Iya, jadi bukan dilonggarkannya sebenarnya lebih ke arah jadi Indonesia itu menjadi tujuan profit shifting ya. Jadi orang itu malah mau taruh profitnya ke Indonesia. Kalau kayak gitu kan kita nggak perlu ini banget ya, apa maksudnya tidak perlu melihat banget mengenai transfer pricing itu. Jadi karena itu sebenarnya karena itu bukan juga tidak diperhatikan. Tapi kalau ternyata nih ada negara lain yang lebih kecil lagi, misalnya tax haven country, kita tetap memperhatikan transfer pricing itu karena wah jangan-jangan ada profit shifting yang dibawa ke negara-negara yang tax haven itu. Jadi as long as kita itu masih ada yang lebih rendah di bawah kita, pasti kita akan lebih memperhatikan mengenai transfer pricing ini, gitu ya. As long as ya kita nggak tahu kapan ya, gitu. Nah, Dinda. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Rita. Iya. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Terkait tadi yang artikelnya Pak Ragil yang tadi itu kan ada gray area itu ya, Bu. Nah, misalnya kayak contohnya Ibu tadi itu kan terkait dengan hubungan istimewa, karena BAPAM itu kan punya peraturannya tersendiri tentang hubungan istimewa, terus DJP juga punya. Nah, itu nanti sistematika apa namanya penyelesaiannya itu biar pasti itu seperti apa ya, Bu? Oh iya ya, oke. Tentu saja dilihat dari sisi yang mengadakan pemeriksaan ya. Kalau pemeriksaannya itu pemeriksaan dari DJP, tentu saja yang dipakai adalah definisi dari Kementerian Keuangan dibanding definisi dari Bapepam. Kalaupun mereka itu misalnya, oh dari Bapepam ini ada nih peraturannya, tapi tidak. Selama kamu menjadi wajib pajak itu harus menuruti Undang-Undang PPh ya kan? Berarti undang-undang yang dipakai adalah undang-undang PPh, bukan undang-undang Bapepam. Kecuali dia mau buat perusahaan, itu mau daftar perusahaan baru, Bapepam dia pakai peraturannya. Jadi tergantung dari siapa yang dari pihak mana, instansi mana yang sedang bersinggungan dengan
si hubungan istimewa itu. Maka peraturan di instansi tersebut yang harus digunakan gitu ya. Baik, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ya. Yang lain, kalau tidak mengajukan pertanyaan sekarang juga bisa melalui WA ya. Maaf ya, WA Google Classroom ya. Maaf ya yang minggu kemarin belum saya jawab. Mohon maaf ini. Kalau banyak banget pekerjaan seminggu saya ini ya. Saya pusing Pak saya. Jadi gini, nanti saya akan baca, saya akan balas semuanya. Terus kemudian nanti akan saya buat ini baru, Google Classroom baru untuk yang pertemuan 11. Kalau mau tanya silahkan bisa ditanya ke situ ya. Tanya apa aja lah. Ini ada kemarin UTS kok udah tahu orang pribadi. Badan. Badan kan yang itu, yang LTD itu. Masa tarifnya tarif PPHOP yang progresif? Aduh, ya jangan ya. Udah tahu kan? Kalau badan sama OP kan beda tarifnya. Itu saya nggak neko-neko loh. Saya tuh sebenarnya cuma pengen tahu aja kalian ngerti nggak gitu. Namanya PTA LTD. Tapi kenapa pakai tarifnya yang tarif progresif ya? Minta tolong ya, hal-hal sederhana seperti itu janganlah terjadi. Ada yang hitungnya salah gitu ya. Terus saya kurangi nilainya karena salah menghitung gimana. Kamu jadi mahasiswa STAN, akuntansi itu harusnya namanya 0 tambah 1 ya 1, enggak 0 jadinya gitu ya. Jadi harus benar-benar gitu ya. Ini lulusan STAN loh, ya kan? Oke, udah gimana? Ada lagi yang mau bertanya nggak? Sampai sekarang ujiannya belum selesai ya. Nanti kalau udah selesai sebelum dimasukkan ke portal saya pasti kasih ke kalian lewat Mika ya. Saya kasih ke Mika aja. Nanti kalian tanya ke Mika ya. Berapa nilainya. Oke. Ini bertahan 40. Wah, bagus juga nih, ya kan? Safira. Yang kemarin ini Safira ya yang kemarin ujiannya nggak berhasil dikirim ya. Ya kan ya Safira ya? Iya, Bu. Iya. Oh, ada peraturan lah gitu ya, maksimal nilai. Mohon maaf ya, gimana dong? Udah tahu kan? Iya, sudah, Bu. B+ itu kan? Iya. Ya. Kalian lebih hati-hati ya kalau ngirim file ya, diliatin dulu ya. Iya. Baik, Bu. Ya, oke, sip. Ya udahlah ya, kita akhiri ya pelajaran hari ini. Kalau mau bertanya, silakan ke Google Classroom. Gimana? Kayak gini lebih enak nggak? Saya jelasin. Ilham. Iya, Bu, lebih enak. Lebih enak, Bu. Lebih enak, Bu. Lebih paham, Bu. Iya, Bu. Iya, jangan sangat jelas, Bu. Wah. Nah, jadi kalau kalian, aku tahu STAN itu maksudnya ya jangan terlalu rumit gitu mikirnya. Jadi kita yang penting kita dapat pemahamannya gitu ya. Oh gini toh, gini biar nanti kalau pada saat bergabung di DJP tidak buta-buta banget mengenai pajak internasional. Enggak juga kalian itu harus sophisticated gitu ya. Nilai juga saya juga tidak terlalu ini ya sama kalian tidak terlalu keras ya. Saya yang penting dia ngerti nggak alur berpikirnya gitu ya. Jadi yang penting itu sih. Kalau soal studi kasus harus bagus gitu saya juga enggak, tenang aja ya. Gitu ya. Tapi yang benar nulisnya ya, ini tarif kok salah. Oke? Gimana? Udah ya? Ini Krisnanda doang yang videonya on, yang lain Krisnanda nih, oke. Ya udah ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini.